Alhamdulillah, Prof. Kita mulai ya, boleh kita ya. Enggak, Prof. Untuk lagi di jalan, Prof. Ya, nggak apa-apa ya, santai aja. Saya juga sambil ngopi kan juga ya. Ya, baik, Prof. Jadi kuliah minggu lalu kita sampai kepada membahas kasus ya yang memperlihatkan bahwa dalam operasi itu kita butuh keterpaduan ya. Memang kasusnya kasus yang dimanufaktur ya. Mas Rek membuat kasus di rumah sakit ya. Kemudian saya akan ceritakan ya bagaimana kasus di rumah sakit. Tapi intinya bahwa melalui kasus yang sederhana itu kita melihat ternyata sistem operasi itu dalam upaya menyelesaikan tugasnya mencapai tujuannya itu butuh dukungan dari berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal ya. Sehingga dukungan tersebut kalau ingin efektif efisien harus terintegrasi, terpadu ya, harus terintegrasi, terpadu. Karena kalau dukungan itu diberikan tanpa keterpaduan yang bagus, itu menjadi tidak efektif lagi ya, menjadi tidak efektif. Hanya butuhlah sebuah keterpaduan ya. Itu kasus yang kita bahas pada minggu lalu ya. Ini sebuah kasus yang menunjukkan adanya kebutuhan keterpaduan ya. Nah, ternyata mekanisme terpadu itu banyak. Ya, ternyata mekanisme atau cara-cara keterpaduan itu banyak. Ya. Saya coba pelajari mekanisme itu. Kemudian saya susun di sini dalam slide ini, dan saya susun mulai dari yang sederhana sampai yang complicated ya. Ini mekanisme keterpaduan yang kita akan bahas sore ini. Mungkin satu slide ini cukup deh, satu sore ini ya. Dan cukup panjang ceritanya. Dan saya kasih contoh supaya jelas ya. Yang pertama, mekanisme keterpaduan itu melalui prosedur dan aturan. Itu ternyata keterpaduan yang sederhana itu bisa dilakukan juga secara sederhana. Ini membuatnya itu dengan cara membuat prosedur atau aturan. Kenapa? Prosedur itu adalah sebuah mekanisme dan aturan ya. Prosedur dan aturan itu sebuah mekanisme yang bisa kita desain, bisa kita rancang agar bisa mengatur berbagai kegiatan dalam organisasi dan kita atur supaya terpadu. Kita atur supaya terpadu ya. Jadi saya ulangi, mekanisme yang pertama yang paling sederhana yaitu keterpaduan melalui prosedur dan aturan. Kenapa begitu? Karena prosedur dan aturan itu bisa kita desain, bisa kita rancang untuk mengatur berbagai kegiatan supaya terpadu. Contohnya, kita tahu kan antara laboratorium dengan rawat inap harus terpadu pekerjaannya. Ya, laboratorium satu dokter yang mau visiting, kedua bagian rawat inap, ketiga adalah laboratorium. Ya, ini harus terpadu. Karena kalau dia terpadu, misalnya dokter datang, memeriksa pasien dan ingin lihat hasil labnya, ada perbaikan atau tidak, tentu dokter akan kecewa, pasien juga akan kecewa. Ya,
karena ternyata hasil labnya belum ada. Siapa kan? Kalau datang, pemeriksa nggak bisa memberi kesimpulan apa-apa, karena hasil lab belum ada, tidak memberikan treatment tertentu, dan pasien juga ikut kecewa. Karena kan pasien itu kalau kedatangan dokter itu sangat bahagia ya. Kalau kita lagi sakit, dokter datang lihat hasil lab itu sangat bahagia, sangat membahagiakan ya. Tuh, pasien begitu pasti ya. Karena saya juga pernah jadi pasien. Nah, jadi harus ada keterpaduan antara lab dan dokter ya. Nah, saudara bisa bayangkan begini ya. Jadi kan dokter jam 10 mau visiting ya. Nah, rawat inap itu mau agar supaya sebut saja malamnya itu lab ada orang yang bisa ngambil sampel dan diperiksa supaya jam 10 itu dokter bisa lihat. Kita bisa memadukan ini dengan buat aturan. Misalnya aturannya bahwa di lab itu ada shift pagi, siang dan malam, pada jam-jam tertentu, sehingga dengan aturan ini kita bisa ngatur pegawai lab itu standby karena diatur jam kerja ya. Sehingga ketika kalau tidak butuh orang di lab mengambil sampel dan periksa, dia telepon, ada orangnya datang. Jam 10 sudah tersedia hasil pemeriksaannya. Jam 10 dokter datang, bisa lihat, bisa baca hasilnya. Ini keterpaduan melalui aturan, contohnya ya. Makanya demikian, maka rumah sakit itu harus banyak aturannya, banyak prosedurnya. Untuk salah satunya membuat keterpaduan ya. Ini yang perlu didesain sendiri oleh kita ya. Macam kedua, perencanaan, planning itu juga sebuah mekanisme keterpaduan. Planning, rencana juga sebuah mekanisme keterpaduan. Contohnya yang kasus yang sudah kerjakan. Kita lihat, yang contohnya saya kira contohnya saya ambil dari manufaktur supaya gampang ya. Kita lihat, operasi itu harus menyelesaikan order, yaitu 2.000 baju dalam 4 bulan. Dan untuk menyelesaikan order ini, ternyata operasi nggak bisa sendirian. Dia butuh dukungan dari logistik, butuh dukungan dari SDM, butuh dukungan dari marketing, butuh dukungan dari keuangan. Dan ini harus terpadu. Hubungan ini harus terpadu. Ya, karena ternyata penyelesaian order itu hanya bisa terjadi kalau ada keterpaduan. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang kasus yang kita bahas, yaitu operasi bikin namanya operational plan atau production plan. Dia bikin, kasus yang kita bahas ya, dia buat rencana bahwa bulan pertama dibuat 1.000, bulan kedua dibuat 100 baju, bulan ketiga 300 baju, bulan keempat 200 baju. Maka dengan planning inilah logistik bisa membuat planning juga, planning membeli bahan. SDM bisa buat planning juga, planning pengadaan tukang jahit, assignment tukang jahit ya. Keuangan, karena dengan ada planning ini dia bisa membuat budgeting untuk pembelian bahan, budgeting untuk upah tukang jahit, dan budgeting yang lainnya. Maka keterpaduan ini bisa terjadi melalui sebuah perencanaan. Ini mekanisme keterpaduan juga ya. Kita contoh yang sederhananya
Ya, contoh yang sederhana sekali. Ya, misalnya saudara-saudara ini mau menggunakan wisata, misalnya Ancol. Saudara ini kan tempat tinggalnya beda-beda, kegiatannya beda-beda. Ada yang kerja di rumah sakit, ada yang tinggalnya di Dago, ada yang tinggal di Batu, ada yang tinggalnya di Buah Batu, macam-macam. Nanti ingin berangkat sama menggunakan kendaraan yang sama. Ini butuh keterpaduan. Caranya, bikinlah rencana perjalanan, ya, itinerary plan. Tentukan di situ, rencanakan berangkat bersama-sama, mulai dari kampus, sebut saja kampus Taman Sari, kampus dan Sumatera, jam 7 pagi. Ya, berangkat, nanti makan pagi dulu di kilometer 90 misalnya. Kemudian tiba di mana, di tadi mau ke Ancol ya, kemana lagi dari saya. Tadi cara pikniknya dari kemana? Saya wisatanya. Tadi saya lupa tadi. Contoh tadi saya lupa. Kita mau rencanakan piknik kemana? Aku disebut saya ganti. Gacor bro. Gacor bro. Gacor. Hah? Gacor bro. Gacor. Saya lupa Ancol ya. Silakan di Ancol tiba sebelum saja jam 10 misalnya. Ya, pantai dulu. Pantai kita ya. Silakan, ada acara bebas di situ. Tapi kumpul lagi jam 12 tuh makan siang dan sebagainya. Ada dengan rencana itu, nah orang akan terpadu begini ya. Kegiatannya akan terpadu. Karena sudah ada rencana jam 7 pagi mau berangkat, semua orang meskipun tempat tinggalnya beda-beda akan datang di tempat yang disetujui jam yang sama. Di tempat piknik, misalnya di pantai, berkegiatan kemana-mana, tapi jam 12 semuanya sudah siap untuk makan siang. Nah, ini kan keterpaduan ya. Oleh apa? Melalui planning ya. Oke, tentu ini contoh sederhana saja ya, tapi sudah bisa bayangkan bahwa planning itu ternyata sebuah alat untuk membuat keterpaduan ya. Ini juga sebuah mekanisme yang sering dilakukan ya, dan mudah dilakukan ya. Saya coba balik. Ini suatu mekanisme rapat koordinasi yang sederhana dan sering dilakukan ya. Misalnya di rumah sakit harus ada keterpaduan antara rawat inap, STM misalnya, dan UGD misalnya ya, dengan logistik misalnya. Nah, gimana sekarang ya, pimpinan misalnya disebut saja pimpinan operasi, mungkin manajer operasi atau direktur operasi, panggil pimpinan rawat inap, panggil kepala bagian UGD ya, panggil misalnya bagian logistik, panggil, duduk sama-sama, rapat ya, bicarakan misalnya kita nih harus meningkatkan pelayanan ya, lalu caranya begini ini ya, lalu dibagi tugas. Logistik tugasnya bulan depan harus bisa menyediakan obat apa saja, alat apa saja untuk rangka peningkatan pelayanan. Rawat inap harus begini-begini, UGD harus begini-begini, keuangan harus begini-begini. Nah, kan bagi tuh tugas tuh.
Ya, semua tugasnya diatur, dibagi diatur oleh top manajemen yang supaya terlibat. Semua komit melaksanakan ini dan mereka perwakilan tadi logistik pulang ke kantornya, rawat inap pulang ke kantornya juga, ya. Namanya UGD pulang juga ke kantornya, keuangan pulang juga ke kantornya. Tapi apa yang diputuskan diikuti. Logistik harus menyediakan alat, nah, beli dia. Keuangan harus menyediakan dana untuk beli alat, sediakan dananya. Ya. Rawat inap harus bisa menggunakan alat itu. Tapi orangnya dan sebagainya. Nah, makanya usaha peningkatan pelayanan tadi bisa meningkat karena adanya ketidakpaduan di antara berbagai pihak yang terlibat melalui semua rapat koordinasi. Nah, ini sering yang kita lakukan, ya. Lanjut. Yang keempat adalah tim ad hoc. Ya. Rapat koordinasi itu kan sifatnya identik, ya. Dari logistik rapat, keuangan data, ya, UGD data, laut iwan data. Di situ kita bicara, ya, lalu diputuskan logistik harus beli bahan apa saja, berapa jumlahnya. Keuangan sediakan dana untuk logistik beli bahan. Laut inap sediakan orang untuk melatih, menggunakan alat-alat. Ganti dulu, ya. Itu keputusannya mereka kembali melaksanakan keputusan itu, rencana itu, ya. Nah, itu selesai, tidak lagi rapat koordinasi karena sudah diatur supaya terpadu. Itu kalau rapat koordinasi. Tapi kalau tim ad hoc biasanya kita gunakan kalau kebutuhan keterpaduan itu jangka lama, setahun, 2 tahun, gitu ya. Jadi butuh waktu lebih lama. Kalau rapat koordinasi kan, ya mungkin dalam waktu seminggu cukup, gitu ya. Kalau ini ada kebutuhan keterpaduan yang butuh jangka waktu lama. Artinya dalam setahun 2 tahun itu harus terjadi koordinasi, keterpaduan. Ya, 2 tahun itu harus terjadi keterpaduan terus. Ini bisa diselesaikan dengan mekanisme tim ad hoc, ya. Apa itu tim ad hoc? Tim ad hoc ada sebuah tim yang namanya juga ad hoc, ya. Tim yang dibentuk untuk membuat keterpaduan, ya, dalam jangka yang lama. Jadi fokus dari tim ad hoc adalah keterpaduan, tapi jangkanya lama, ya. Tim ini tidak permanen, Artinya tim ini akan bekerja selama ada kebutuhan keterpaduan. Apabila sudah selesai keterpaduan itu, tim ini dibubarkan. Jadi artinya sifatnya tidak permanen, tapi fokus pada suatu program. Ya, jadi tim ad hoc itu sebuah tim yang sengaja dibentuk melakukan keterpaduan, ya, pada fokus kegiatan itu dan sifatnya sementara. Nah, ini tentu yang lama, ya, setahun 2 tahun. Tapi sementara, saya kebutuhan keterpaduan selesai, ya udah bubar, ya. Nah, saya akan beri contoh konkret, ya, tapi bukan tidak rumah sakit, ya. Kita bikin dalam contohnya di sebuah proyek, ya, yang nyata, tapi ya, ini fakta. Di sekitar tahun 80-90-an, ya, Kota Bandung itu mendapatkan berbagai proyek, tapi ownernya, pemilik proyeknya itu berbeda-beda.
Dan yang beratnya lagi, lokasinya sama di jalan di Kota Bandung. Oh, misalnya ada proyek namanya BAWS, Bandung Bandung Water Supply. Proyek ini ditujukan untuk mencari sumber-sumber air baku yang sumber-sumber air baku yang baru dan disalurkan ke PDAM dan kemudian disalurkan ke konsumen. Ya, makasih Ibu. Jadi air baku dicari, ketemu, salurkan ke PDAM. Di situ ada pengolahan air bakunya menjadi air bersih, air layak minum mungkin. Ya. Lalu di situ disalurkan lagi ke konsumen. Ya. Itu adalah proyeknya BAWS. Masih di mana? Di jalan. Karena harus menggali pipa di jalan, ya, masang pipa air bersih di jalan. Ada lagi proyek bernama BUDP, Bandung Urban Development Project. Yang dulu kantornya di jalan Pasopati ya. Nah, tugasnya sama, tapi yang dialirkan bukan air bersih, air kotor. Jadi limbah rumah tangga itu masuk juga limbah pabrik ini ya, kecil ya, KM itu disalurkan oleh pipa, dialirkan ke Bojong Soang, diolah di sana. Gitu. Sama juga proyeknya di memasang pipa di jalan. Ya. Ada lagi proyek dari PT Telkom, yaitu masang kabel telekomunikasi dalam tanah. Ya kan kita lihat ya dari luar negeri ya, kalau yang pernah ke luar negeri, sudah bisa lihat dari negara yang maju itu tidak terlihat lagi. Ada tiang telepon, tiang listrik, ya, kabel-kabel, masa sudah mati purantau gitu ya. Itu kan? Saya di sini, di rumah saya di Terus Ismaili, itu tiang listrik itu penuh kabel. Ya. Ada kabel listrik, ada kabel telepon, ada kabel itu namanya televisi, ya macam-macam. Yang kurang. Ya. Kalau dari negara maju ya, seperti Prancis, Jerman, nah itu udah nggak ada tiang listrik. Semuanya sudah dalam tanah. Telkom juga sama, ingin menanam kabel telepon dalam tanah supaya tidak perlu pakai tiang. Sama menggali jalan juga, ya. PLN sama, ingin menanam kabel dalam tanah, underground kabel, sama aja dari tanah juga. Ya. PMI gas sama, memasang pipa gas, gali kabel, gali tanah juga. Lalu ada proyek pengaspalan pakai hot mix dari Pemkot Bandung. Ini sama di jalan. Surabaya kan ya, jalan itu menjadi lokasi proyek beberapa proyek. Dampaknya apa? Dampaknya timbullah kemacetan di mana-mana. Sampai anggota DPRD itu ya mengkritik ini, ya. Termasuk juga warga Bandung juga banyak ya. Tapi bukan medsos ya, yang ngeluh di koran dan sebagainya. Dan kemudian Pemkot Bandung itu membentuk tim ad hoc yang dibentuk spesifik untuk mengatasi keterpaduan yang diharapkan bisa mengurangi kesemrautan jalan, ya, kemacetan jalan. Ada betul tim ad hoc, ada timnya khusus ya. Tim ini memantau proyek-proyek yang ada di jalan tadi, lalu buat planning untuk keterpaduan,
pemilik proyek untuk membuat keterpaduan. Dan ini dilakukan hampir tiap hari. Dan tim ini kemudian diubahkan ketika proyek-proyek selesai. Nah, jadi ternyata ketika tim ini dibentuk, ada kemajuan. Ya, kemacetan berkurang, keserautan, kesemutan jalan berkurang, dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga sebuah mekanisme keterpaduan, ya. Hadir juga 140. Dan efektif ternyata di Bandung ini semua efektif, ya. Ada kan? Nah, kalau tim ad hoc ini ternyata harus dipertahankan dalam waktu yang lama, malahan mungkin dipertahankan selama perusahaan dan organisasi itu ada, jadi tidak sebentar lagi, ya, tidak sementara, ya, tapi harus permanen. Maka tim ad hoc ini diangkat menjadi sebuah unit yang permanen yang bisa disebut dengan supply chain rantai pasok, ya, supply chain unit. Ini permanen, tapi tujuannya sama, membuat keterpaduan, tapi tidak sementara. Kalau tim ad hoc itu sementara kan, kalau ini permanen. Nah, ini tim supply chain, ya, unit supply chain. Oke. Informasinya. Yang berikutnya bahwa ternyata keterpaduan itu juga bisa menggunakan informasi. Bisa menggunakan informasi sebagai sarana keterpaduan. Jadi informasi itu bisa kita gunakan sebagai sarana keterpaduan, ya. Ambil contoh dulu, saya kasih contoh di rumah sakit, ya. Saya ambil contoh selanjutnya. Misalnya ada seorang ayah, dia di kantor dapat bonus, dia berpikir, nah, saya mau ngajak makan malam nih sama anak istri saya. Nah, ini ayah yang baik nih. Ayah baik itu harus berbawan sama keluarga, jangan berbawan sama orang lain, tapi harus berbawan sama keluarga. Nah, itu mikir, saya mau ngajak keluarga untuk makan malam. Namun dia tahu istrinya sedang kumpul-kumpul temannya, arisan teman-temannya di suatu tempat. Anaknya yang pertama sedang kuliah di kampus yang tempatnya berbeda. Anak kedua juga sama di kampus yang berbeda tempatnya. Anak ketiga SMA sedang NSA operation misalnya, tempatnya berbeda. Jadi tersebar kan. Nah, gimana tuh kita bisa memadukan istri anak-anak yang sedang berkegiatan tersebar tadi bisa datang pada jam malam di suatu restoran yang sama. Ya, zaman sekarang ini mudah. Kita madukan istri dan anak tadi melalui informasi. Sekarang kan anak-anak, apalagi mahasiswa, ibu kan punya HP semua ya, rata-rata kan HP semua. Maka saya tadi tinggal mengirimkan informasi ke grup keluarga. Ya, dia bilang kita punya rencana bla bla bla. Maka ketika dibaca, semua keluarga mungkin minta ada revisi rencana. Misalnya ingin pindah ke restoran tertentu, jam tertentu karena ada kegiatan dan sebagainya. Lalu disepakati bersama jam dan restorannya. Maka informasi ini dipegang semuanya, diputuskan dan dipegang. Dan alhamdulillah saya jam 7:30 semua orang kumpul di restoran yang sama. Nah, itu juga keterpaduan melalui informasi, ya. Itu yang sederhana ya. Nah, tentu saja zaman sekarang
Saya bisa memanfaatkan teknologi informasi, komputer, jaringan komputer dan sebagainya. Ini bisa menggunakan alat untuk mengkoneksikan ya. Contoh, sama yang mengalir informasi ya, yang mengalir informasi, tapi difasilitasi oleh sebuah jaringan komputer. Contoh ambil contoh ya, harus salir poliklinik ya. Poliklinik ini di situ terdapat beberapa unit yang harus terpadu ya. Ada beberapa unit yang harus terpadu. Sama apa? Sama dalam bagian pendaftaran pasien. Bagaimana pasien berinformasi dan mencatat pendaftaran pasien. Itu kan kerjaannya bagian pendaftaran ya. Kita baru ada siapa itu umum, bahkan di PSS, apa namanya, apa tuh? Kok jadi saya lupa? Apa? Asuransi. BPJS. Liar, gimana sih? BPJS ya. Catat. Lalu dia bikin appointment dengan pasien jam segini, jam 4 misalnya ya. Dan informasi ini melalui jaringan komputer kirim ke klinik dokter yang bersangkutan ya. Saya tadi anak saya itu ingin ke dokter misalnya, kirim informasi itu ke urolog. Nanti jam sekian akan ada pasien datang, nah karena ini yang bisa ini dan sekaligus juga ya kirim misalnya nomor kode untuk mengakses medical record. Nah, ya. Ini diterima oleh dokter sebelum pasien datang. Ketika pasien datang, ya, menemui dokter urolog tadi, maka dokter itu sudah mengetahui siapa orang ini, ya, ya akses ke medical recordnya, dia tahu orang ini siapa, penyakitnya apa, treatment yang melakukan apa, ya, dan sangat membahagiakan pasien ya kalau dokter tadi datang pasien. Si dokter itu menyebut namanya, Pak ya, misalnya Pak Doni, misalnya ya. Ini mana saya dulu pasien itu senang untuk begitu itu. Soalnya dokter itu kenal dia. Kalau dokter itu kenalnya dari komputer gitu ya. Kenalnya dari komputer. Jadi datang itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan bagi pasien. Lalu dokter tanpa harus tanya-tanya dulu tahu nih. Si Doni, Pak Doni ini pernah penyakit apa, obatnya dulu pernah apa, dan sebagainya apa. Ini membahagiakan pasien juga ya. Berarti pasien nggak perlu terangin lagi apa yang pernah dia makan obatnya, ya, apa yang pernah diperlakukan ke dia dan sebagainya. Jadi si dokter langsung bisa memberikan informasi tentang apa yang pernah diberikan, hasilnya seperti apa, treatment tambahannya apa, obatnya apa. Nah, itu kan. Pasien selesai diperiksa, maka pasien menuju ke tempat pembayaran, ya, ke tempat pembayaran. Kan? Di bagian pendaftaran itu sudah tertera, sudah ada informasi tentang pasien ini. Dokternya siapa, jasa mediknya berapa, obat yang diberi apa, tahu ya. Maka si pasien datang sudah tersedia informasi itu, tinggal bayar. Dia bayar jasa medik, dia bayar obat. Informasi itu kemudian dikirim melalui jaringan komputer elektronik. Pasien datang ke apotek sudah ada obatnya, karena informasinya sudah datang. Kalaupun nunggu sebentar. Ya. Jadi demikian pakai paket aja.
ada keterpaduan antara berbagai unit di poliklinik melalui sebuah informasi yang mengalir melalui jaringan komputer. Itu bagian pendaftaran, dokter, bagian pangan, dan bagian farmasi terpadu melalui sebuah jaringan. Benar ya? Ini yang mengalir dengan jaringan itu ada informasi. Dan ini membuat keterpaduan. Dan siapa yang bahagia? Pasien senang, ya. Pasien senang, puas ya, karena dia tidak perlu terlalu lama, ya. Ya, karena menunggu bagi pasien itu bukan satu hal yang menyenangkan ya. Menunggu itu bukan satu hal yang menyenangkan, karena banyak di rumah sakit ya. Dengan lah ya. Saya pernah agak stres ya. Saya harus datang ke dokter, bagaimana kesalah gitu. Nungguin sampai 7 jam. Sampai begini apa ya? 7 jam. Sampai sekarang saya disuruh kembali lagi, belum kembali lagi nih. Udah setahun saya kembali lagi. Takut 7 jam lagi. Itu suatu tanda, ada suatu bukti. Menunggu itu bagi pasien itu bukan suatu hal yang menantang ya. Yang sudah diatur sih keterpaduan ini. Mudah sebetulnya ya, mudah menurut saya sih. Supaya pasien itu tidak lama diatur dengan keterpaduan dengan sistem ini ya. Ya contoh sederhana sekali. Dulu kalau kita mau bikin paspor atau bikin perbaikan atau paspor baru atau paspor lama diganti paspor baru dulu ya, waduh itu bisa nunggu 3-4 jam. Tapi dengan sebuah jaringan komputer, sebuah teknologi telekomunikasi yang saya rasakan hanya setengah jam itu urus paspor baru ya. Jadi misalnya sebagai contoh kita telepon tuh ke kantor imigrasi, nanti dijadwalkan sama kantor imigrasi, jadwalkan ya. Imigrasi jadwalkan datangnya hari Senin jam segini, ya datang tuh ke sana ya, pada jam yang sama sudah bisa masuk karena memang sudah dijadwalkan masuk. Bagian interview sudah punya data di situ, dia bisa punya data kita ya. Datang ke bagian pemotretan itu juga sudah ada data di situ, gak usah tanya-tanya lagi, tinggal foto ya, udah selesai. Nanti dikasih WA, oh Pak udah pas foto selesai, datang, tinggal 10 menit bersama. Nah ini kan suatu pembaharuan ya, keterpaduan melalui sebuah jaringan informasi yang membuat kita puas. Ini juga harusnya menjadi perhatian kita ya. Contoh yang lain misalnya, sudah bisa bayangkan kan kalau ada seorang pasien ya, di rawat inap ya. Ya, saya bayangkan nih, pasien yang inap datang dokter, lihat hasil lab dan sebagainya. Oh Pak, udah bagus Bapak ini, udah sembuh, atau balik pulang. Ya, pasien itu pasti senang dan akan sembuh dan balik pulang. Pasti senang. Ya, pasien apapun pasti begitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Pengen cepat-cepat pulang ya, segera mungkin minta istri, nah tuh tolong itu apa, baju-baju diketin, koper disiapin dan sebagainya ya. Pengen cepat pulang. Saya yakin semua pasien begitu. Kalau dia kata dokter boleh pulang, sehat, pasti pengen cepat pulang. Saya pikir kalau menurut saya, sebagus apapun rumah sakit, nggak ada pasien yang bertahan rumah sakit ya, semuanya pengen cepat pulang ya. Tapi banyak kejadian
saudaranya tengah berkoran, lalu istrinya mengurus administrasi keuangan untuk menguruskan berbagai masalah keuangan, ya. Tapi karena tidak ada keterpaduan antara rawat inap, laboratorium, apotek dengan keuangan, maka dulu datanya, belum bisa mengeluarkan berapa invoice, harus tunggu. Apa terjadi? Pasien kesal, harus mengulang berjam-jam. Ada lupa itu, gitu kan, itu sering terjadi ya, pertama dulu. Tapi kalau kita buat sebuah jaringan komputer di mana informasi tentang perlakuan pada pasien sudah dicatat dan dikirimkan ke bagian keuangan, artinya ada keterpaduan antara apotek, rawat inap, ya, itu laboratorium dengan keuangan, butuh 3. maka semua data perlakuan tadi yang dilakukan pada pasien itu semuanya dialirkan informasi tadi oleh sebuah jaringan komputer. Sehingga apa terjadi? Ketika pasien tersebut berangkat pulang, dia datang ke bagian keuangan sudah siapkan data. Dia tinggal proses, kalau dengan komputer prosesnya mungkin 1 menit, ya, selesai, udah tahu nih pasien terus bayar berapa, ya, kalau pakai asuransi sisanya berapa, nah itu mah cepat sekali. Sehingga begitu dokter mengatakan boleh pulang, setengah jam kemudian udah pulang, senang ya. Nah, jadi ini semua bantuan melalui informasi yang mengalir pada sebuah jaringan. Jadi sekarang saya lihat sudah banyak rumah sakit besar yang melakukan ini, ya. Dari hati penduduknya, masih di apa namanya rumah sakit Islam ini banyak lah terapkan. Jadi ini keterpaduan melalui sebuah jaringan informasi, ya. Terima Ini paling ini. yang terakhir ya. Ini terakhir ya. Ada sore ya. Mekanisme yang terakhir ini kita akan bahas adalah license, hubungan antar kantor lah saya, ya, hubungan antar kantor. Jadi begini, ini ada keterpaduan antar organisasi. Kalau tadi kan, yang saya ceritakan kan kebanyakan internal ya. Tadi ada apa di sebuah klinik, kan itu internal rumah sakit, ya. Keterpaduan antara laboratorium, rawat inap, logis apotek dengan keuangan juga internal. Tapi ada kasus-kasus di mana keterpaduan harus terjadi antar organisasi, antar rumah sakit, antar saudara itu. Bisa kasih contoh ya, kasih contoh. Dia bisa ketahuan itu melalui harus terbentuk antar beberapa organisasi, ya. Misalnya rumah sakit saudara kerjasama dengan rumah sakit yang lain dalam usaha tertentu, mungkin dalam usaha melakukan pelayanan medis secara massal ke masyarakat misalnya, ya. Sehingga itu keterpaduan antar rumah sakit bisa. Kalau keterpaduan itu harus terlalu berlaku dalam antar office atau organisasi, maka kita bisa, dan ini permanen sifatnya lagi ya, keterpaduannya sangat dibutuhkan dalam waktu lama, maka kita bisa melakukannya melalui mekanisme liaison office, hello. Yaitu kita membuat kantor office, ya, dengan berbagai kelengkapannya. Ada bangunannya, ada pegawai
runway-nya, ada peralatan-peralatan kantornya, komputer dan sebagainya. Jadi sebuah kantor yang permanen. Di kantor itu berkantor perwakilan organisasi harus terpadu. Dia tiap hari kerjanya ada keterpaduan. Bisa melalui rapat, bisa melalui tim ad hoc, bisa melalui informasi macam-macam. Ya, artinya tim ini kantor ini dibentuk khusus untuk keterpaduan. Dan di situ berkantor pegawai-pegawai yang memang fokus pada keterpaduan. Yang hari mereka melakukan berbagai usaha untuk melakukan keterpaduan. Bisa ada rapat, bisa ada tim ad hoc, ada planning dan sebagainya. Berbagai mekanisme digunakan. Ambil contoh. Ini yang contohnya konkret ya. Dan sekarang masih berjalan. Saudara mungkin kenal yang namanya perusahaan penerbangan Indonesia, plat merah, Garuda, ya. Garuda, sampai Garuda. Garuda ini punya berbagai macam pesawat. Tapi yang dominan adalah pesawat yang Boeing dan Airbus. Boeing dan Airbus, ya. Boeing itu pabriknya di Amerika, di Seattle, ya. Sedangkan Airbus pabriknya di Prancis, di Toulouse. Jadi negara-negara yang jauh dari kita, satu benua Amerika, satu benua Eropa. Persoalan yang terjadi adalah bahwa pesawat itu harus mendapatkan maintenance yang reguler. Jadi ketat aturannya, karena berhubungan keselamatan. Kita bisa bayangkan kalau pesawat Garuda Boeing itu dirawatnya salah-salah, kemudian Airbus juga salah-salah, saya emang nggak mau naik Garuda. Karena maintenance pesawat itu sangat menentukan keselamatan pesawat, ya kan? Ya, keselamatan pesawat itu sangat menentukan maintenance-nya. Kenapa? Karena pesawat nggak bisa mogok di jalan, Kalau kita mobil bisa mogok di jalan, mogok misalnya di tol, telepon tuh di derek, ya kan? Itu pesawatnya nggak bisa mogok di jalan, mati itu nanti, ya. Makanya maintenance sangat penting, sangat ketat, ya. Karena maintenance itu sangat berhubungan dengan keselamatan. Jadi pesawat-pesawat Garuda, misalnya Boeing, misalnya Airbus, itu harus secara reguler di-maintain. Dan ada aturannya, ada prosedurnya. Yaitu maintenance itu dikaitkan dengan pemakaian jam terbang. Jadi kalau sebuah pesawat sudah sekian ribu jam terbang, kalau dipakai dulu, dia harus melalui sebuah tipe maintenance tertentu agar bisa layak terbang lagi. Nah, sudah ditentukan tuh di dunia penerbangan ini bahwa tipe dari maintenance itu ada beberapa macam. Ada yang namanya tipe B untuk yang sederhana, ya. Ada yang namanya B-check dan C-check. C-check dan C-check. Ya, nah ini sebuah tipe maintenance yang sudah diatur. Harus berapa jam terbang, apa saja yang dikerjakan, itu diatur itu. Namanya job card. Jadi kalau sudah ada pesawat yang harus C-check, itu ada sekian job card yang sudah dilakukan. Itu artinya instruksi maintenance, ya, cukup canggih, ya. Tapi persoalannya bukan situ. Persoalannya yang namanya maintenance pesawat itu pasti butuh spare part, itu komponen. Seperti saudara punya mobil, Toyota misalnya, ya,
Anda mau ganti kaki rem. Udah habis kaki rem, ya. Berarti saudara butuh spare part. Sama juga, pesawat itu juga butuh spare part. Nah, mendapatkan bedanya, kalau spare part mobil saudara bisa beli di toko yang bukan yang KW bisa, yang original, ya bisa di toko spare part. Kalau mobil saudara Toyota, datang ke Banca itu ada toko nanti Jakarta Motor ya, Jakarta Motor itu spesialis spare part Toyota, ya. Ada KW, ada yang asli, ya. Bisa beli di situ. Tapi pesawat nggak ada, toko spare part pesawat nggak ada, ya. Mana belinya? Di manufacturer, di pembuatnya, dia yang memproduksi, ya. Jadi kalau Garuda mau maintain Boeing, ada kekurangan spare part, ya harus pergi minta order ke pabrik Boeing yang ada di Amerika sana. Dan spare partnya belum tentu ada, belum tentu available. Sehingga kalau tidak available, harus pesan dulu. Kompleks kan ya. Terus speknya juga harus bertentu macam-macam. Tapi intinya adalah bahwa Garuda butuh spare part, butuh maintenance dulu spare part. Spare partnya harus didatangkan dari manufacturer. Artinya apa nih? Artinya dalam kegiatan maintenance perlu ada keterpaduan antara Garuda dengan manufacturer-nya. Kalau pabrik pesawatnya Boeing, keterpaduan dengan pembuat Boeing di Amerika sana. Kalau pesawatnya Airbus, keterpaduan dengan pembuat Airbus itu sana, ya. Itu ini keterpaduan, ya. Kalau tidak terpadu gimana? Nah, itu ada contohnya lah, ya. Beberapa tahun sebelumnya, karena tidak ada keterpaduan, banyak pesawat yang grounded, tidak bisa terbang. Kenapa nggak bisa terbang? Karena tidak ada spare part, ya. Karena kita tahu ya, kalau pesawat itu ketat ya. Jadi kalau misalnya ditemukan ada job card yang tidak bisa dilaksanakan karena spare part yang ada, itu tidak bisa terbang. Karena ada yang namanya badan kelaikan udara. Itu yang meriksa itu. Benar nggak? Semua sudah dikerjakan job cardnya. Ya. Jadi kalau spare part nggak ada, job card-nya bisa dilaksanakan, berarti nggak bisa terbang. Jadi dulu ketika belum ada usaha keterpaduan, itu banyak pesawat yang nongkrong, ya, tidak bisa terbang. Malahan yang paling berat lagi, ada pesawat yang di Kariba, diambil spare part-nya, dimasukkan ke pesawat lain. Karena spare part-nya belum ada, kan berarti ya. Tapi kemudian kita buat license office, di mana di kantor itu berkantor perwakilan dari Boeing, perwakilan dari Airbus, perwakilan dari Garuda. Di kantor itu kerja mereka membuat keterpaduan untuk supaya spare part itu tersedia pada waktunya, ya. Dan dampaknya sangat positif ya. Dengan adanya license office itu ternyata pesawat yang di Kariba, pesawat yang bisa terbang itu berkurang. Cukup signifikan berkurangnya, cukup signifikan. Karena saya pernah sebelum ini sistem license office dilaksanakan, saya datang ke sana, saya lihat banyak. Waktu itu pesawatnya ada pesawat DC, ada dulu pakai DC ya, DC 9 dan sebagainya. Nganggur, nggak bisa terbang, ya. Tapi setelah ini diterapkan, keterpaduan itu muncul, ternyata jumlah pesawat yang nongkrong, yang grounded itu tidak ada lagi, ya.
Itu keterpaduan melalui nasionalis ya. Bapak sekalian, sebelum saya akhiri, apa ada pertanyaan? Cukup dipahami nggak Bu? Cukup dipahami? Ya, Prof. Cukup, Prof. Ya. Ya, Pertanyaan nggak ada ya? Ada pertanyaan nggak ada? Cukup? Kalau yang di rumah sakit, kalau liaison officer itu bentuknya seperti apa, Prof? Kalau di rumah sakit, apakah memang perlu bagian tersendiri, artinya apakah penanganan handling komplain dari pasien atau gimana, Prof? Ini bisa saja kita melakukan service, tapi syaratnya tadi ada keterpaduan antar rumah sakit. Misalnya rumah sakit saudara dan rumah sakit yang lain itu punya kerjaan sama, punya yang harus dilakukan bersama. Misalnya mendapat proyek dari pemerintah untuk melakukan saja vaksinasi apa itu, misalnya vaksinasi cacar monyet misalnya sekarang ya monkeypox misalnya ya, di daerah yang remote banyak korbannya ya, sehingga rumah sakit saudara bekerja sama dengan rumah sakit lain, dan ini waktunya cukup lama kerjaan ini. Bisa sudah bikin sebuah kantor khusus untuk mengatasi cacar monyet dan mungkin juga mengatasi penyakit yang menular lainnya misalnya kan. Di situ berkoordinasi, saudara berkoordinasi dengan rumah sakit lain. Ini gimana nih atur jadwalnya ya, mengecek hasilnya dan sebagainya, membuat anggarannya itu dikoordinasikan bersama di dalam kantor nasionalis ya gitu. Jadi service ini memang agak khusus, ini keterpaduan antar rumah sakit ya, rumah sakit. Jadi keterpaduannya sangat besar gitu, keterpaduannya, dan biaya mahal ini, biaya mahalnya karena butuh pegawai, butuh kantor ya. Aku kami mau pengen. Kenapa Bu? Apa Bu? Oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatian sekalian. Kita ketemu lagi, insya Allah, minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama.